Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza dan teman saya bernama Jumira Fitri. Kami dari kelompok 4. Saya ingin membahas tentang al-wakalah. Pengertian wakalah. Secara bahasa, kata al-wakalah atau al-wikalah berarti al-tafwid, penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Secara terminologi atau syara, sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha, yang pertama, Imam Taqi al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini menyerahkan sesuatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya. Yang kedua, menurut Hasbi al-Ashiddiq, akad penyerahan kekuasaan di mana pada akad itu seseorang menunjukkan orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Dari dua definisi di atas dapat diartikan kesimpulan bahwa wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjukkan orang lain untuk menggantikannya dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. B. Landasan hukum. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakannya segala urusan secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya yang bertindak sebagai wakilnya. Kegiatan wakalah ini telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang disaksikan oleh Al-Quran tentang Ashabul Kahfi, di mana ada seorang di antara mereka diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan tahun di dalam gua. Landasan hukum yang pertama, Al-Quran. Salah satu dasar dibolehkan al-wakalah adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." Surah Yusuf ayat 55. Dalam hal ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga Federal Reserve negara Mesir. Yang kedua, ijma. Ijma ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqwa Allahu innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. C. Hadis. Dalam hadis disebut bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan utang, membagi kandang hewan, dan lain-lain. C. Rukun syara dan wakalah. Rukun wakalah adalah al-muwakil, yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaan. Al-wakil, orang yang menerima perwakilan. Al-muwakkal fih, sesuatu yang diwakilkan. Siqat, ucapan serah terima. Sebuah akad wakalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah. Yang pertama,
Orang yang mewakil. Syaratnya dia berstatus sebagai pemilik usaha benda dan mengawasinya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Yang kedua, wakil, orang yang mewakili. Syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa, maka batal. Tapi menurut Hanafiyah, anak kecil yang cerdas dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah. Yang ketiga, muwakkal fih, sesuatu yang diwakilkan. Syaratnya yang pertama, pekerjaan urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan orang lain. Karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu tidak sah berwakil untuk menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Yang ketiga, pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih sama seperti aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku. 4. Sigat. Sigat hendaknya berupa hal lafal yang menunjukkan arti mewakilkan, yang diiringi kerelaan dan dari mewakil seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kemudian diterima oleh wakil. Dalam sigat kabul, si wakil tidak syaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah. D. Rukun dan syarat kafalah. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi kafalah. Yang pertama, kafil. Yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan. Orang yang bertindak sebagai kafil disyaratkan adalah orang dewasa, berakal, berhak penuh dan bertindak dalam urusan hartanya dan rela dengan kafalah. Kafil tidak boleh orang gila dan juga anak kecil, sekalipun ia telah dapat membedakan sesuatu. Yang kedua, asil, yaitu orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung tidak disyaratkan balik, berakal, kehadiran, dan kerelaan dengan kafalah. Yang ketiga, makful lahu, yaitu orang yang memberi hutang, berpiutang, disyaratkan diketahui dan dikenal oleh orang yang menjamin. Hal ini supaya lebih mudah dan disiplin. 4. Makful bihi, yaitu sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keandainya ditanggung asil. 5. Lafaz, yaitu lafal yang menunjukkan artinya menjamin. E. Aplikasi wakalah dalam kehidupan sehari-hari. Akad wakalah dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan. Transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bentuk bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Wasel pos. Pada proses wasel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-muwakil, dan al-wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Berikut adalah proses pentransferan uang dalam wasel pos. Transfer uang melalui cabang satu bank. Dalam proses ini, al-muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun bank ini tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim, tetapi bank mengirimnya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut. Transfer melalui ATM. Kemudian ada juga proses transfer uang di mana mendelegasikan untuk mengirimkan uang. Tidak secara langsung, uangnya diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.